Menghadapi krisis hidup dan mati, lalat hantu bermata seribu tidak berani mengabaikan sama sekali, dan segera menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya. Ledakan. Cahaya pupil yang berdebar mekar di mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi Qin Chen. Mati. Lalat hantu bermata seribu meraung. Di bawah pukulannya, bahkan puncak detasemen akan ditarik ke dalam ilusi yang aneh dan membingungkan, tidak mampu melepaskan diri. Tapi yang mengejutkan lalat hantu bermata seribu adalah ketika pupilnya yang tak terhitung jatuh pada sosok itu, pihak lain tidak menanggapi sama sekali, murid menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mencoba menariknya ke dalam ilusi, tapi ini seperti menarik, dan itu tidak bisa mengguncang lawan sama sekali. Apa? Lalat hantu bermata seribu ketakutan dan marah, tetapi sebelum bisa bereaksi, telapak tangan Qin Chen sudah menekan kepalanya. Dengan keras, lalat hantu bermata seribu itu merasa seolah-olah kepalanya telah dibombardir oleh ribuan bintang kuno, dan seluruh orang itu menjadi pusing, dan kekuatan penindas yang kuat langsung menekannya ke dasar laut. Laut mati. Langsung hancur, tetapi dampak yang mengerikan ini benar-benar ditentang oleh medan luar angkasa di sekitarnya dan air dari mata air laut mati. Saya di bawah komando Kaisar Netherworm, siapa yang mulia? Beraninya Anda menyerang saya? Petik 2. Lalat hantu bermata seribu bergetar hebat dan meraung. Sayapnya bergetar liar dan mencoba terbang ke langit, tetapi Qin Chen di bawah tekanan, tidak peduli bagaimana dia berjuang, seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Pergilah. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan lalat hantu bermata seribu, dan menekan telapak tangannya di kepalanya, dan roh yang menakutkan itu langsung memasuki pikiran lalat hantu bermata seribu seperti lautan luas. Dengung-dengung. Nafas yang menakutkan dari indera ilahi dengan panik menembus ke lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, mencoba meninggalkan bekas di lautan jiwanya. Sialan, kamu benar-benar ingin memperbudakku. Aku tidak akan pernah menjadi budak dengan seribu mataku. Petik 2. Ghostfly bermata seribu merasa menggigil di sekujur tubuhnya, ketakutan. Biarkan itu menjadi budak orang lain. Bagaimana bisa? Saat kekuatan jiwa Qin Chen akan memasuki kedalaman lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Tiba-tiba, boom, jejak gelap tiba-tiba muncul di lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Jejak ini mengandung atmosfer yang berdebar-debar, sangat rumit, dan mulai beredar perlahan. Pada saat jejak itu beredar, kekuatan yang cukup kuat untuk mengejutkan dunia dan mengguncang zaman kuno menghilang, seolah-olah keberadaan menakutkan tertentu akan terbangun darinya. Ledakan. Sebelum kekuatan itu pulih sepenuhnya, nafas yang keluar mengguncang jiwa Qin Chen, dan dia merasakan sakit yang tajam. Segel Kaisar. Jejak ini persis dengan jejak Kaisar yang ditinggalkan Kaisar Netherworld di benak lalat hantu bermata seribu. Dalam keadaan normal, jejak ini tidak akan diaktifkan dengan mudah. Hanya ketika lalat hantu bermata seribu menghadapi krisis hidup dan mati, ia akan bangun, dan langsung terhubung ke Kaisar Cacing Dunia Bawah, dan menggunakannya sebagai saluran untuk membuat proyeksi cacing Kaisar Dunia Bawah turun di sini. Tetapi pada saat ini, jejak Kaisar Netherworld merasa bahwa lalat hantu bermata seribu telah mengalami krisis hidup dan mati dan akan segera bangun. Hahaha, ini jejak yang ditinggalkan oleh Lord Netherworm. Kamu hanya seekor semut yang ingin memperbudakku. Kamu sudah mati. Ketika proyeksi Lord Netherworm turun, kalian semua akan mati. Tidak bisa bergerak, dia meraung. Marah. Kaisar Simei, terserah Anda. Qin Chen tampak serius, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memesan dengan dingin. Giggle, Master, serahkan pada bawahanmu. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di benak lalat hantu bermata seribu. Suara ini mengandung kekuatan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia jatuh pusing sesaat, dan matanya yang awalnya marah tiba-tiba menjadi kacau. Itu adalah Kaisar Simei. Pada titik tertentu, semangat Kaisar Simei mengikuti kekuatan Qin Chen dan muncul di benak lalat hantu bermata seribu. Saat ini, jiwa Kaisar Simei berubah menjadi Kaisar Wanita Agung dengan kaki miliaran kaki, melayang di langit di atas lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Kaisar wanita ini memiliki miliaran bintang di telapak tangannya dan ekor ular di ekornya. Lepaskan cahaya tak berujung.
Segel Kaisar Netherworm, segel. Kaisar Simei terkekeh ringan, dia meludahkan lidahnya yang manis seperti guntur musim semi yang meledak dari lidahnya, dalam keadaan kesurupan, cahaya ilahi yang tak berujung mekar, berubah menjadi gumpalan halo di seluruh langit, jatuh turun, guntur semua generasi. Ledakan. Keagungan Kaisar Agung yang menakutkan melonjak di benak lalat hantu bermata seribu, dan langsung mendarat di jejak Kaisar Agung yang akan bangun. Bersenandung. Sebuah kekuatan yang mampu memesona semua hal di dunia menembus jejak Kaisar dunia bawah dalam sekejap. Dalam sekejap, jejak Kaisar Netherworm, yang hendak bangun, sepertinya merasakan sesuatu yang membuatnya bingung, dan kekuatan di atasnya terpengaruh untuk sesaat. Hehehe, tidak ada yang salah di sini, Kaisar Netherworm, teruslah tidur. Suara menawan bergema di antara langit dan bumi, dan lautan jiwa yang berfluktuasi dalam Ghostfly bermata seribu menjadi tenang seketika, seperti permukaan danau yang tersapu air sehabis hujan, tenang seperti cermin, tanpa riak sedikit pun. Besar tak terlihat. Kekuatan tak terlihat dari Kaisar Besar membungkus tanda Kaisar Besar Cacing Nether, mengisolasinya dari lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Akhirnya, jejak Kaisar Agung yang akan bangun ini, setelah bergetar 2 kali, berangsur-angsur menjadi tenang, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, dan menghilang. Pada saat ini, di suatu tempat misterius jauh di dunia bawah, cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan cacing hantu yang padat membentuk bola besar, yang membuat orang merasa menyeramkan pada pandangan pertama. Dan di area tengah bola-bola ini, ada jurang maut, di jurang itu, sosok besar seperti bintang tertidur di dalamnya, tidur. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan hitam besar ini terus bernafas, dan setiap kali menghembuskan nafas, sejumlah besar serangga hantu terbang masuk dan keluar dari lubang di tubuhnya seperti sungai yang panjang, menakutkan dan menakutkan. Sosok ini tidak lain adalah Kaisar Serangga Dunia Bawah yang terkenal, keberadaan yang sangat menakutkan. Hah! Pada saat ini, Kaisar Netherworm sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, sepasang pupil merah bersinar dengan cahaya dingin yang redup di kegelapan. Ledakan. Cacing hantu yang beterbangan di langit tiba-tiba menyebar, seperti tornado hitam, tiba-tiba terbang ke segala arah. Aneh, mengapa jiwa Kaisar bergetar sesaat? Apa yang terjadi? Kaisar Hades mengangkat kepalanya dan merasakannya dengan hati-hati. Matanya yang dingin sepertinya melihat melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, dan melihat ke arah dunia bawah yang luas. Namun, tidak ada yang dirasakan. Tampaknya denyutan sebelumnya hanyalah kedutan tubuh yang tidak disengaja saat tidur nyenyak. Dengan baik, Kaisar Mingchong menggelengkan kepalanya, membungkuk lagi, dan terus tidur nyenyak. Suara mendesing. Suara mendesing. Cacing hantu yang menyertai dari seluruh langit berkumpul lagi, mengebor dan bolak-balik melalui lubang di seluruh tubuh Kaisar yang menghisap nafas Kaisar, seperti sungai panjang yang mengalir. Jauh di dalam laut mati. Lautan jiwa hantu bermata seribu terbang. Tuan, belum melakukannya. Setelah menekan tanda Kaisar Netherworm, Kaisar Simei terkekeh. Diam-diam, kekuatannya telah membungkus lautan jiwa lalat hantu bermata seribu, mengisolasinya dari jejak Kaisar Hades, memungkinkan kekuatan jiwa Qin Chen menembus ke kedalaman laut jiwa lalat hantu bermata seribu, meninggalkan di balik tanda. Selesai. Melihat jejak ini, jiwa Qin Chen langsung menarik diri dari lautan jiwa lalat hantu bermata seribu. Kaisar Simei, apakah akan ada kecelakaan? Qin Chen memandang jiwa Kaisar Simei yang telah mundur bersama, dan bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, Tuan, jangan khawatir. Kaisar Simei tersenyum ringan, membelai dada Qin Chen dengan telapak tangannya yang hangat dan lembut, menjilat bibir merahnya dengan lidahnya, dan berkata dengan seksi dan menawan, jika cacing hantu Kaisar ada di sini, dan mungkin sulit bagi bawahannya untuk memikatnya, tetapi apa yang hanya ada dalam benak lalat hantu bermata seribu ini adalah tanda Kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Cacing Dunia Bawah. Keluarga budak juga merupakan Kaisar yang kuat di tingkat Kaisar. Jadi Anda tidak percaya pada budak. Petik 2. Kaisar Simei meludahkan lidahnya dengan ringan, dan aromanya mengenai lubang hidung Qin Chen.
Kembalilah ke dunia yang kacau. Qin Chen melirik Kaisar Simei, yang sedang menggoda kepalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tuannya benar-benar membosankan. Setelah memanfaatkan keluarga budak, dia tidak menyukai keluarga budak dan menghalangi. Kaisar Simei melirik Qin Chen dengan enggan, melihat mata acuh tak acuh Qin Chen, segera menjulurkan lidahnya, menghilang dalam sekejap, dan kembali ke dunia yang kacau. Pada saat ini, tubuh lalat hantu bermata seribu terguncang, dan mata yang semula kabur tiba-tiba kembali jernih, setelah dia merasakan apa yang terjadi di lautan jiwanya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan mata yang memandang Qin Chen sudah penuh emosi tanpa akhir. Makna hormat. Bawahan, saya telah melihat tuannya. Lalat hantu bermata seribu berlutut di depan Qin Chen, gemetar. Pada saat ini, lalat hantu bermata seribu telah kehilangan persepsi jejak Kaisar Besar Netherrealm di benaknya, dan yang dia miliki hanyalah penyerahan dan pemujaan tanpa akhir kepada Qin Chen. Selamat, Tuan. Pada saat ini, cacing Nether pemakan jiwa juga melangkah maju untuk memberi hormat. Bangun. Qin Chen mengangguk dan menghela nafas lembut. Harus dikatakan bahwa Qin Chen masih sedikit gugup sebelumnya, begitu Kaisar Simei tidak dapat menekan tanda Kaisar Netherrealm dan membiarkan proyeksi Kaisar Netherrealm turun, maka dia akan benar-benar terbuka. Untungnya, semuanya aman dan sehat, Kaisar Simei yang dekat dengannya masih mengacaukan tanda Kaisar dari Netherrealm Kaisar, menyebabkan persepsinya menjadi bias dan tidak pernah datang. Tapi sekarang kekuatan jiwa Kaisar Simei telah memutuskan hubungan antara jejak Kaisar Netherrealm dan lautan jiwa ribuan lalat hantu. Kecuali ada keadaan khusus, jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar Netherrealm telah menjadi buta. Semuanya itu, rasakan adalah aura palsu yang ditinggalkan oleh Kaisar Simei setelah diasingkan. Seharusnya tidak membuat orang lain khawatir. Qin Chen mengangkat kepalanya diam-diam. Dunia luar. Mo Lizeng, yang telah diisolasi oleh Qin Chen sebelumnya, panik dan bingung. Dengan ledakan tiba-tiba, air laut mati menghilang seketika, dan kemudian dia melihat Qin Chen dan hantu bermata seribu terbang berlutut di depan Qin Chen. Mata Molly tiba-tiba melebar.